Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Skanda 1, Bab 1, Sloka 4. Pertanyaan oleh para resi. Naimise nimisaksetre Rasaya saunakadaya Satrang swargaya lokaya Sahasrasamam asyata. Arti dari sloka ini. Di tempat suci di hutan Naimesaranya, resi-resi mulia yang dipimpin oleh Resi Saunaka pernah berkumpul untuk mempersembahkan kurban suci agung selama 1000 tahun untuk memuaskan Tuhan dan para penyembahnya. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, His Divine Grace, Swami Srila Prabhupada. Pembukaan Srimad Bhagavatam disabdakan dalam 3 sloka sebelumnya. Sekarang topik utama dari sastra yang mulia ini dikemukakan. Srimad Bhagavatam dibacakan untuk kedua kalinya di Naimisaranya setelah dibacakan pertama kalinya oleh Srila Sukadewa Goswami. Dalam Wayawiya Tantra dikatakan bahwa Brahma, pembangun jagat ini, merenungkan roda besar yang dapat mencakup seluruh alam semesta. Poros lingkaran yang besar tersebut ditetapkan di tempat khusus yang dikenal sebagai Naimisaranya. Hutan Naimisaranya juga disebutkan seperti itu dalam Waraha Purana yang menyatakan bahwa dengan melakukan kurban suci di tempat itu, kekuatan orang-orang yang jahat menjadi terkurangi. Karena itu, para Brahmana lebih menyukai Naimisaranya untuk pelaksanaan kurban suci tersebut. Para penyembah Sri Wisnu mempersembahkan segala jenis kurban suci untuk menyenangkan Dia. Para penyembah selalu terikat terhadap pengabdian kepada Tuhan. Sedangkan roh-roh yang jatuh selalu terikat terhadap kesenangan kehidupan duniawi. Dalam Bhagavad Gita dikatakan bahwa apapun yang dilakukan di dunia material dengan alasan apapun selain untuk memuaskan Sri Wisnu menyebabkan perhambatan lebih lanjut bagi pelakunya. Karena itu diperintahkan agar segala perbuatan harus dilakukan secara kurban suci guna memuaskan Wisnu dan para penyembahnya. Ini akan membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi semua orang. Para resi mulia selalu ingin sekali berbuat baik demi kesejahteraan orang banyak. Karena itu, para resi yang dipimpin oleh Saunaka dan lain-lain telah berkumpul di tempat suci ini, di Naimisaranya, dalam rangka melakukan rangkaian upacara kurban suci agung secara terus-menerus. Orang yang sering lupa tidak mengetahui jalan benar untuk menuju kedamaian yang Orang yang sering lupa tidak mengetahui jalan yang benar untuk menuju kedamaian dan kemakmuran. Akan tetapi, para resi mengetahui jalan yang benar tersebut dengan baik. Karena itu, demi kesejahteraan semua orang, mereka selalu ingin sekali melakukan perbuatan yang dapat menciptakan kedamaian di dunia. Mereka itu adalah teman yang tulus bagi semua entitas hidup. Dengan menanggung risiko kesulitan pribadi yang amat besar, mereka selalu tekun dalam pengabdian kepada Tuhan demi kesejahteraan semua orang. Sri Wisnu bagaikan pohon besar, dan semua kepribadian lain termasuk dewa, manusia, siddha, charana, widyadhara, dan entitas hidup lainnya. Bagaikan cabang ranting dari semua bagian pohon itu diberi zat makanan. Hanya cabang dan ranting yang sudah putus hubungan dengan pohon tersebut yang tidak dapat dipuaskan dengan cara demikian. Cabang dan ranting yang sudah putus dan lepas dari pohon berangsur menjadi kering. Meski ada segala upaya untuk menyiramkan air kepadanya. Begitu pula apabila hubungan masyarakat manusia diputuskan dari personalitas Tuhan Yang Maha Esa, bagaikan cabang dan daun yang telah diputuskan. Maka masyarakat itu tidak dapat disirami. Dan orang yang mencoba menyiraminya hanya membuang tenaga dan sumber dayanya saja. Masyarakat materialistis modern terputus dari hubungannya dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Segala rencananya yang sedang dirancang oleh pemimpin-pemimpin yang ateis pasti mengalami rintangan pada setiap langkahnya. Namun, mereka tidak menyadari hal tersebut.
Pada zaman ini, mengucapkan nama-nama suci Tuhan adalah cara yang dianjurkan untuk bangkit kembali. Jalan dan cara itu dikemukakan dengan cara yang paling ilmiah oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Orang cerdas dapat mengambil manfaat dari ajaran Sri Chaitanya guna mewujudkan kedamaian dan kemakmuran yang sejati. Srimad Bhagavatam juga disampaikan dengan tujuan yang sama, dan ini akan dijelaskan secara lebih spesifik dalam ayat-ayat selanjutnya. Selanjutnya, sloka 5. Ta ekadatu munayaha pratarhuta hutannayaha satkritam sutamashinang paprachur idam adarat. Pada suatu hari, setelah menyelesaikan tugas-tugas pagi harinya dengan menyalakan api kurban suci dan mempersembahkan tempat duduk kehormatan kepada Srila Sutta Goswami, para resi mengajukan pertanyaan dengan penuh hormat tentang hal-hal sebagai berikut. Penjelasan. Pagi hari adalah waktu yang paling cocok untuk mengadakan ritual rohani. Para resi yang mulia mempersembahkan tempat duduk kehormatan yang tinggi disebut Vyasasana atau tempat duduk Sri Vyasadeva kepada penceramah Bhagavatam. Sri Vyasadeva adalah guru spiritual pertama bagi semua orang. Semua guru spiritual lainnya dianggap sebagai wakil-wakil beliau. Wakil berarti orang yang dapat menyampaikan pandangan Sri Vyasadeva secara tepat. Sri Vyasadeva membekali Srila Sukadeva Goswami dengan amanat Bhagavatam. Sri Sutta Goswami mendengar Bhagavatam dari Sri Sukadeva Goswami. Semua perwakilan Sri Vyasadeva yang dapat dipercaya dalam garis perguruan harus diakui sebagai Goswami. Para Goswami tersebut mengekang semua inderanya dan secara tegas menempuh jalan yang digariskan oleh para acarya terdahulu. Para Goswami tidak menyampaikan ceramah-ceramah tentang Bhagavatam secara berubah-ubah atau mencela-mencela, melainkan mereka menjalankan pengabdiannya dengan sangat hati-hati, mengikuti jejak guru-guru pendahulu mereka yang telah menyampaikan amanat rohani kepadanya secara utuh. Orang yang mendengar Bhagavatam diperbolehkan mengajukan pertanyaan kepada penceramah guna memperoleh arti yang jelas. Namun pertanyaan itu hendaknya tidak diajukan dengan sikap menantang. Seseorang harus mengajukan pertanyaan dengan penuh hormat kepada penceramah dan kepada pokok persoalan yang dibahas. Cara ini pula yang dianjurkan dalam Bhagavad Gita. Orang harus mempelajari persoalan atau ajaran rohani ini dengan cara mendengarkan secara sungguh-sungguh dari sumber-sumber yang benar. Karena itu, resi-resi tersebut menyapa penceramah Sutta Goswami dengan penuh hormat. Selanjutnya, sloka 6. Rasaya ucuhu tvaya kalo puranani seti hasani canagha akyatyaniapi adithani dharma sastrani yauta. Para resi berkata, Sutta Goswami yang terhormat, engkau bebas sepenuhnya dari semua sifat buruk. Engkau sudah menguasai dengan baik semua kitab suci terkenal untuk kehidupan beragama, serta kitab-kitab Purana dan sejarah, sebab engkau sudah mempelajarinya di bawah bimbingan yang benar dan juga sudah menjelaskannya. Penjelasan. Seorang Goswami atau wakil Sri Vyasadeva yang dapat dipercaya harus bebas dari segala jenis sifat buruk. 4 dosa utama pada zaman Kali Yuga ialah hubungan yang tidak sah dengan wanita, penyembelihan binatang, mabuk-mabukan, dan segala jenis perjudian yang bersifat spekulatif atau untung-untungan. Seorang Goswami harus bebas dari segala dosa tersebut sebelum dia berani duduk pada Vyasasana. Hendaknya tidak seorang pun yang wataknya belum suci sepenuhnya dan belum bebas dari dosa-dosa tersebut di atas diizinkan duduk pada Vyasasana. Hendaknya dia tidak hanya bebas dari segala dosa seperti itu, namun juga harus sudah menguasai semua kitab suci yang diwahyukan atau Weda dengan baik. Purana-purana juga merupakan bagian dari Weda. Sejarah-sejarah seperti Mahabharata atau Ramayana
juga merupakan bagian-bagian dari Weda. Seorang acarya atau Goswami harus menguasai isi semua sastra tersebut dengan baik. Mendengar dan menjelaskan sastra lebih penting daripada membacanya. Seseorang dapat meresapi pengetahuan kitab suci yang diwahyukan hanya dengan cara mendengar dan menjelaskan. Mendengar disebut Srawana dan menjelaskan disebut Kirtana. Dua proses Srawana dan Kirtana tersebut paling penting bagi kemajuan kehidupan rohani. Hanya orang yang telah mendengar dari sumber yang benar dengan cara mendengar secara benar dapat menerangkan pokok persoalan tersebut sebagaimana mestinya. Selanjutnya, sloka 7. Yanni Veda Vidang Sresto Bhagawan Badarayana Anyeca Munaya Sutta Paravara Vido Viduhu. Artinya, wahai Sutta Goswami, sebagai ahli Vedanta yang sangat berpengetahuan, engkau menguasai pengetahuan Vyasadeva, inkarnasi Tuhan yang Maha Esa, dan engkau juga mengenal resi-resi lain yang menguasai sepenuhnya segala jenis pengetahuan alam dan metafisika. Penjelasan. Srimad Bhagavatam adalah ulasan yang wajar mengenai Brahma Sutra atau Badarayani, Vedanta Sutra. Ulasan ini disebut wajar karena Vyasadeva adalah penyusun Vedanta Sutra maupun Srimad Bhagavatam atau hakikat segala sastra Weda. Selain Vyasadeva, ada resi-resi lain yang menulis 6 sistem filsafat yang berbeda, yaitu Gautama, Kanada, Kapila, Patanjali, Jaimini, dan Astawakra. Ketuhanan yang Maha Esa diterangkan secara menyeluruh dalam Vedanta Sutra, sedangkan dalam sistem-sistem lain yang berupa angan-angan filsafat, penyebab utama segala sebab hampir tidak disebut sama sekali. Seseorang hanya boleh duduk di Vyasasana setelah mengenal semua sistem filsafat agar dia dapat menemukannya, agar dia dapat menemukan sepenuhnya pandangan-pandangan ketuhanan dari Bhagavatam dengan menentang semua sistem lainnya. Srila Sutta Goswami adalah guru yang pantas, dan karena itu para resi di Naimisaranya mengangkat beliau ke Vyasasana. Srila Vyasadeva dijuluki personalitas Tuhan Yang Maha Esa di sini karena beliau inkarnasi yang dikuasakan dan dapat dipercaya. Selanjutnya, sloka 8. Vetatrang saumya tat sarvang tatva tastad anugrahat bruyuh snigdasya sisasya Guravo guyam api yuta. Artinya, oleh karena engkau sangat patuh, maka para guru spiritual engkau telah membekali engkau dengan segala berkat yang dianugerahkan kepada seorang murid yang baik. Karena itu, engkau dapat memberitahu kami segala sesuatu yang engkau pelajari secara ilmiah dari mereka. Penjelasan. Rahasia sukses dalam kehidupan rohani terletak dalam memuaskan guru spiritual dan dengan demikian memperoleh berkat karunia beliau yang tulus. Srila Vishwanatha Cakrawati Thakur menyanyi dalam 8 ayatnya yang terkenal mengenai guru spiritual sebagai berikut. Hamba mengaturkan sembah hormat kepada kaki padma guru spiritual hamba. Hanya dengan menyenangkan hatinya, seorang dapat menyenangkan personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Dan apabila beliau tidak merasa senang, yang ada hanya kekacauan di jalan menuju keinsafan rohani. Karena itu, adalah syarat mutlak bahwa seorang murid harus sangat patuh dan tunduk kepada guru kerohaniannya yang dapat dipercaya. Srila Sutta Goswami memenuhi kemuliaan. Srila Sutta Goswami memenuhi semua kualifikasi sebagai seorang murid tersebut. Karena itu, beliau dianugerahi segala berkat oleh para guru spiritualnya, seperti Vyasadeva dan yang lainnya. Para resi di Naimisaranya yakin bahwa Srila Sutta Goswami dapat dipercaya. Karena itu mereka ingin sekali mendengar dari beliau. Demikian pembacaan Srimad Bhagavatam pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi besok dalam sloka 9. Masih dalam pertanyaan oleh para resi.